Bumbu dapur ini bisa meningkatkan risiko stroke hanya dalam satu malam. Jika masih digunakan hari ini, hentikan sekarang juga. Banyak orang lanjut usia tidur dalam keadaan sehat. Namun pagi harinya bangun dengan mulut miring, tangan lemah, atau tidak bisa bicara. Bukan karena rokok, bukan karena alkohol, tetapi karena bumbu dapur yang dipakai setiap hari tanpa curiga. Video ini tidak berbicara teori. Saya akan tunjukkan 6 bumbu dapur yang paling sering memicu stroke diam-diam, terutama pada usia di atas 60 tahun. Setiap bumbu akan saya jelaskan bahayanya dan cara menggantinya secara praktis, sehingga malam ini juga Anda bisa langsung mengubahnya. Jika Anda punya darah tinggi, gula darah naik turun, sering pusing saat bangun tidur, atau mudah lelah tanpa sebab jelas, video ini adalah peringatan untuk Anda, terutama bumbu keenam. Jika digunakan salah, risikonya bisa 10 kali lebih berbahaya dibanding yang lain. Jika kesehatan Anda masih penting, tulis angka 10 di kolom komentar. Dan jika Anda tidak ingin stroke datang saat tidur, lanjutkan menonton sampai akhir. Dengar baik-baik. Bumbu pertama ini sering dianggap sehat, tetapi justru mempercepat kerusakan pembuluh darah jika dipakai salah. Itu adalah minyak nabati olahan yang biasa dipakai untuk menggoreng setiap hari. Masalahnya bukan pada minyaknya, tetapi cara dan frekuensi pemakaiannya. Minyak nabati olahan diproses dengan panas tinggi dan pemurnian berat. Saat dipakai menggoreng, apalagi berulang kali, minyak ini mudah teroksidasi. Hasilnya masuk ke darah sebagai pemicu peradangan. Pembuluh darah menjadi kaku, aliran melambat, tekanan darah naik tanpa terasa. Jika ini terjadi bertahun-tahun, pembuluh darah otak menjadi rapuh. Saat tidur malam, tekanan darah bisa naik tiba-tiba. Di titik inilah stroke sering terjadi tanpa peringatan. Sekarang langsung ke solusi. Tidak perlu teori, tidak perlu mahal. Pertama, hentikan kebiasaan menggoreng setiap hari. Gorengan bukan makanan utama. Batasi hanya sesekali, bukan rutin harian. Kedua, jangan pernah memakai ulang minyak bekas goreng. Minyak yang dipanaskan ulang berubah menjadi racun pembuluh darah. Ini aturan keras. Tidak bisa ditawar. Ketiga, ubah cara memasak mulai hari ini. Pilih tumis cepat api sedang, rebus, kukus, pepes, atau sayur bening. Masakan tetap enak, tetapi beban-beban pembuluh darah turun drastis. Keempat, waspadai minyak tersembunyi, mie instan, kerupuk, gorengan luar rumah, makanan kemasan. Meski Anda tidak menuang minyak sendiri, tubuh tetap menerimanya setiap hari. Kurangi porsinya. Jangan dikonsumsi rutin. Kelima, aturan praktis di dapur. Jika hari ini sudah makan makanan berminyak, maka makan berikutnya harus ringan dan berkuah. Jangan menumpuk beban dalam satu hari. Ingat ini baik-baik. Pembuluh darah tidak rusak karena satu kali makan. Ia rusak karena kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Kalimat kunci untuk Anda ingat. Minyak bening bukan berarti aman. Cara pakainya yang menentukan. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Ini tanda Anda serius ingin melindungi pembuluh darah mulai hari ini. Dengar fokus. Bumbu kedua ini tidak terasa berbahaya, tetapi paling cepat merusak pembuluh darah dari dalam. Itu adalah gula dan sirup jagung yang tersembunyi di makanan harian. Masalah utamanya bukan gula yang Anda lihat. Masalahnya adalah gula yang tidak Anda sadari. Ia masuk sedikit demi sedikit setiap hari, tanpa rasa manis yang jelas. Saat gula masuk berlebihan, gula darah naik cepat. Tubuh dipaksa mengeluarkan insulin terus-menerus. Lama-kelamaan, sel menjadi kebal. Darah menjadi lebih kental, lebih lengket, dan mudah membentuk sumbatan. Inilah jalan cepat menuju stroke, terutama saat usia sudah lanjut. Sekarang langsung ke solusi yang bisa dilakukan hari ini juga. Pertama,
Hentikan minuman manis kemasan, teh botolan, minuman rasa buah, minuman energi. Gantilah dengan air putih, air hangat, atau teh tawar. Ini langkah paling cepat menurunkan beban gula darah. Kedua, waspadai gula di saus dan bumbu botolan. Saus, kecap manis, sambal botolan sering mengandung gula tinggi. Jika makan lauk sudah berbumbu, jangan tambahkan saus lagi. Satu keputusan ini langsung mengurangi gula harian secara besar. Ketiga, aturan 1 manis per hari. Jika hari ini makan sesuatu yang manis, maka di waktu lain tidak boleh ada tambahan manis. Jangan menggabungkan minuman manis, camilan manis, dan saus manis dalam satu hari. Keempat, pilih penutup makan yang aman. Jika ingin rasa manis, pilih buah utuh, bukan jus. Buah utuh masuk lebih lambat ke darah dan tidak membuat lonjakan tajam. Makan setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Kelima, jangan tertipu rasa. Gula tidak selalu terasa manis. Ia bisa bersembunyi di makanan asin, gurih, dan pedas. Biasakan membaca komposisi atau kurangi makanan kemasan. Ingat ini baik-baik. Gula tidak langsung membuat sakit. Ia bekerja pelan, tapi hasil akhirnya keras dan mendadak. Kalimat kunci untuk Anda ingat. Gula yang tidak terasa justru paling berbahaya. Jika Anda setuju dan masih menyimak sampai di sini, tulis angka 2 di kolom komentar. Ini tanda Anda siap mengendalikan gula sebelum gula mengendalikan hidup Anda. Perhatikan ini dengan serius. Bumbu ketiga ini sering dianggap sehat karena fermentasi, padahal bisa menaikkan tekanan darah dengan cepat bila digunakan salah. Itu adalah tauco dan bumbu fermentasi asin. Masalah utamanya bukan fermentasinya. Masalahnya adalah kandungan natrium yang sangat tinggi. Dalam satu porsi masakan, natrium bisa langsung mendekati atau melewati batas aman harian. Saat natrium berlebihan, tubuh menahan cairan. Volume darah meningkat. Tekanan pada dinding pembuluh darah naik. Pembuluh darah, otak yang sudah menua, menjadi mudah pecah, terutama saat malam hari. Sekarang langsung ke solusi praktis. Tidak rumit, tidak mahal. Pertama, gunakan tauco hanya sebagai penyedap, bukan bahan utama. Cukup sedikit untuk aroma. Jangan menjadikannya kuah atau dasar rasa utama. Kedua, jangan gabungkan tauco dengan sumber asin lain dalam satu hidangan. Jika sudah pakai tauco, jangan tambah garam, kecap asin, atau ikan asin. Ini kesalahan yang paling sering terjadi di dapur. Ketiga, perbanyak air dan sayur dalam masakan. Kuah lebih encer membantu menurunkan konsentrasi natrium. Sayur membantu menyeimbangkan tekanan darah. Keempat, batasi frekuensi. Tauco bukan untuk dikonsumsi setiap hari. Cukup sesekali, bukan menurutin. Kelima, minum air putih yang cukup setelah makan asin. Air membantu ginjal membuang kelebihan natrium. Jangan menunggu haus. Ingat ini baik-baik. Fermentasi bisa bermanfaat, tetapi garam berlebihan selalu berbahaya bagi pembuluh darah J. Kalimat kunci untuk Anda ingat, bumbu asin kecil, dampaknya besar. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 3 di kolom komentar. Ini tanda Anda mulai sadar bahwa tidak semua bumbu tradisional aman bila dipakai berlebihan. Fokus sekarang. Bumbu keempat ini terlihat kecil, tetapi memberi beban ganda pada jantung dan pembuluh darah. Itu adalah saus sambal kemasan dan bumbu merah instan. Masalah utamanya bukan rasa pedas. Masalahnya adalah garam dan gula yang masuk bersamaan dalam satu sendok. Garam menaikkan tekanan darah. Gula membuat darah lebih kental. Jika terjadi bersamaan, pembuluh darah dipaksa bekerja jauh lebih keras. Ini sangat berbahaya pada usia lanjut. Pembuluh darah tidak lagi lentur. Sedikit lonjakan saja bisa memicu sumbatan atau pecah.
Sekarang langsung ke solusi yang bisa diterapkan di setiap makan. Pertama, kurangi takaran menjadi setengah dari kebiasaan. Jika biasa 1 sendok, cukup setengah. Ini langsung menurunkan asupan garam dan gula tanpa menghilangkan rasa. Kedua, jangan mencampur saus ke dalam masakan. Letakkan terpisah. Dengan cara ini, Anda sadar berapa banyak yang masuk ke tubuh. Ketiga, jika sudah makan makanan asin, jangan tambah saus. Pilih salah satu. Asin dari lauk atau saus, bukan keduanya. Keempat, ganti dengan sambal segar sesekali. Cabai segar, tomat, perasan jeruk, sedikit garam. Rasa tetap kuat, beban pembuluh jauh lebih ringan. Kelima, hentikan kebiasaan mencocol berulang-ulang. Setiap celupan menambah garam dan gula tanpa disadari. Ini yang paling sering membuat konsumsi berlebihan. Ingat, ini baik-baik. Saus sambal kemasan bukan pelengkap kecil. Ia bisa menjadi pemicu tekanan darah naik dalam 1 kali makan. Kalimat kunci untuk Anda ingat, 1 sendok kecil bisa membawa 2 bahaya sekaligus. Jika Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Ini tanda Anda mulai mengontrol apa yang masuk ke pembuluh darah Anda. Perhatikan baik-baik, bumbu kelima ini adalah penyebab terbesar tekanan darah tinggi pada usia lanjut. Bukan satu jenis saja, tetapi gabungan garam, kecap asin, ikan asin, dan makanan asinan. Masalahnya sederhana dan serius. Natrium masuk terlalu banyak setiap hari. Tanpa terasa, tanpa disadari, tubuh menahan cairan, volume darah meningkat, tekanan pada pembuluh darah otak naik terus. Pada usia lanjut, pembuluh darah sudah menipis dan kaku. Sedikit tekanan tambahan saja bisa berakhir dengan stroke mendadak, terutama saat malam atau dini hari. Sekarang langsung ke solusi yang paling cepat dan paling efektif. Pertama, kurangi garam dari sumber utama, bukan di meja. Masalah terbesar bukan garam tabur, tetapi garam saat memasak. Mulai hari ini, gunakan setengah dari takaran biasa. Kedua, pilih salah satu sumber asin dalam 1 kali makan. Jika sudah pakai kecap asin, jangan ada ikan asin atau asinan. Jika sudah ada ikan asin, tidak perlu kecap dan sambal asin. Ketiga, bilas ikan asin dan asinan dengan air sebelum dimakan. Langkah sederhana ini bisa menurunkan natrium secara nyata. Jangan dilewatkan. Keempat, ganti rasa asin dengan aroma alami. Gunakan bawang putih, jahe, serai, daun salam, jeruk nipis. Makanan tetap sedap tanpa menekan pembuluh darah. Kelima, lakukan uji 7 hari, makan lebih ringan asin. Ukur tekanan darah pagi dan malam. Banyak orang melihat hasil hanya dalam 1 minggu. Ingat ini baik-baik. Garam tidak membunuh cepat, tetapi ia menekan pembuluh darah sedikit demi sedikit setiap hari. Kalimat kunci untuk Anda ingat. Kurangi asin hari ini, selamatkan otak besok. Jika Anda setuju dan masih menyimak sampai di sini, tulis angka 5 di kolom komentar. Ini tanda Anda siap melindungi pembuluh darah otak mulai sekarang. Dengar dengan sangat hati-hati. Bumbu keenam ini sering dianggap obat alami paling aman. Padahal, jika digunakan salah, justru bisa menjadi pemicu bahaya serius. Itu adalah bawang putih. Bawang putih memang bermanfaat. Ia membantu melancarkan aliran darah dan menurunkan peradangan. Tetapi, masalahnya ada pada dosis dan kondisi tubuh. Bawang putih memiliki efek mengencerkan darah. Ini baik dalam jumlah kecil. Namun, pada usia lanjut, darah yang terlalu encer mudah memicu perdarahan, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau dikombinasikan dengan obat tertentu. Sekarang langsung ke poin terpenting. Ini bagian yang sering diabaikan. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, atau obat jantung, atau obat tekanan darah tertentu, maka bawang putih berlebihan bisa sangat berbahaya. Risikonya bukan kecil.
perdarahan lambung, perdarahan saluran cerna, bahkan perdarahan otak. Selain itu, bawang putih mentah dalam jumlah banyak bisa mengiritasi lambung, menyebabkan perih, mual, kembung, dan pusing. Pada lansia, pusing berarti risiko jatuh, dan jatuh pada usia lanjut bisa berakibat fatal. Sekarang solusi yang jelas dan aman. Pertama, gunakan bawang putih dalam jumlah kecil dan wajar. Beberapa siung per hari sudah cukup, tidak perlu berlebihan. Kedua, hindari konsumsi bawang putih mentah dalam jumlah banyak. Lebih aman dimasak ringan bersama makanan. Ketiga, jika Anda minum obat pengencer darah, jangan menambah bawang putih tanpa konsultasi. Alami tidak selalu berarti aman. Keempat, jika setelah makan bawang putih muncul pusing atau nyeri perut, hentikan. Itu tanda tubuh tidak cocok. Ingat ini baik-baik. Bawang putih bukan musuh, tetapi bukan juga obat yang boleh digunakan sembarangan. Kalimat kunci untuk Anda ingat. Obat dan racun hanya dibedakan oleh dosis. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 6 di kolom komentar. Ini tanda Anda benar-benar ingin menggunakan bumbu dapur dengan cara yang aman. Sekarang Anda sudah tahu satu hal penting. Stroke tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit di dapur setiap hari. 6 bumbu yang tadi kita bahas bukan racun, tetapi menjadi berbahaya jika dipakai salah dan berlebihan. Minyak goreng olahan, gula tersembunyi, tauco asin, saus sambal kemasan, garam dan kecap asin, dan bawang putih yang disalahgunakan. Kabar baiknya sederhana. Anda tidak perlu berhenti makan enak. Anda hanya perlu mengubah cara dan jumlahnya. Mulai hari ini, lakukan ini. Kurangi gorengan, kurangi manis, kurangi asin. Masak lebih sederhana. Minum air cukup, dan dengarkan sinyal tubuh Anda. Perubahan kecil hari ini bisa mencegah kelumpuhan esok hari, bisa menjaga Anda tetap mandiri, bisa membuat masa tua lebih tenang, bukan penuh ketakutan. Ingat ini baik-baik, stroke tidak memberi peringatan, tetapi Anda masih punya kesempatan untuk mencegahnya. Jika Anda benar-benar ingin mulai berubah, tulis angka 10 di kolom komentar. Jika ada bumbu atau kebiasaan lain yang ingin Anda tanyakan, tulis angka 1 dan pertanyaannya. Saya membaca semuanya. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, agar Anda tidak terlambat menerima informasi yang bisa menyelamatkan hidup Anda sendiri. Sekarang pertanyaannya sederhana. Besok pagi, apakah Anda mau mulai berubah? Jika ya, tubuh Anda akan berterima kasih.